فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Sebelum saya memulai kajian ini, maka ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan atau ingin saya sampaikan terkait dengan kajian yang selama ini kita kerjakan. Maka alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali mengadakan pengajian ini di masjid tercinta ini setelah sebelumnya sempat vakum dikarenakan ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sempat melanjutkan pengajian ini di sebuah rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala langkah-langkah kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi ikhwan-ikhwan yang berusaha untuk tetap akan adanya pengajian ini terus berdiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan hal-hal tersebut dalam timbangan kebaikan mereka di hari kiamat kelak. Amin. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-216, masih dalam bab yang sama, babu tahrimu zulmi wal amru biradil mazalim, bab tentang haramnya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan hal-hal yang pernah diambil dengan cara yang zalim. Diriwayatkan di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala lamma kana yawma Khaybar aqbala nafar min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahid wa fulanun shahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahid faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah, rawahu Muslim. Wa an Abi Qatadah al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta sabirun muhtasibun ghairu muqbilun ghairu mudbirin illa ad-dain fa inna Jibrila qala li dzalika, rawahu Muslim. Dua hadis ini dua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, lamma kana yauma Khaybar, ketika terjadi peperangan Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melemparkan sebuah pertanyaan. Faqalu, kemudian mereka berkata, fulanun syahid wa fulanun syahid. Mereka mengatakan si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Hatta marru ala rajulin, sampai ya mereka menyebutkan seseorang, faqalu fulanun syahid, ya, sampai mereka sampai mereka datang kepada seseorang dan mereka mengatakan fulanun syahid, si fulan mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Nabi SAW menyebutkan, kalla, sesungguhnya tidak, inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha. Sesungguhnya aku melihat orang tersebut disiksa di dalam neraka disebabkan burdah atau abaah, ya, sejenis kain yang digunakan untuk menutupi tubuh seseorang, ghallaha, yang diambil secara diam-diam dari harta rampasan perang kaum muslimin. Jadi ketika terjadi peperangan Khaybar, dan pada saat itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau mendapatkan harta rampasan perang dari orang-orang musyrikin, ada seseorang yang sebelum dibagikan, ya, atau sebelum diproses harta rampasan perang itu oleh Rasulullah SAW dan dibagikan kepada seluruh kaum muslimin, maka secara diam-diam orang itu mengambil abaah atau kain tersebut untuk dirinya sendiri. Dan kemudian pemuda tersebut tewas di dalam peperangan, meninggal di dalam peperangan. Maka orang-orang yang melihat dia meninggal di dalam peperangan mengatakan fulanun syahid. Si fulan ini mati syahid. Akan tapi Rasulullah SAW diberikan kabar oleh malaikat Jibril bahwasanya orang tersebut telah melakukan kecurangan, telah melakukan kezaliman yang dimana gulul atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada kaum muslimin termasuk perbuatan kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan atau memberikan persaksian bahwasanya orang tersebut walaupun secara zahirnya mati dalam keadaan atau mati di dalam peperangan, akan tetapi orang tersebut mati dalam membawa perbuatan kezaliman. Hal tersebut tidak menjadikan dia mati dalam keadaan syahid. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang pergi untuk berjihad, pergi untuk melakukan peperangan, ya, maka ada beberapa hal yang perlu dia perhatikan, ya. Bahwasanya jihad adalah ibadah yang sangat agung. Jihad adalah ibadah yang sangat besar. Jihad seperti sholat dalam Islam, di mana sholat memiliki aturan, memiliki tata cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang harus sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Begitu juga dengan jihad. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, maka dia harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW agar jihad yang dilakukannya menjadi jihad yang syar'i, bukan malah menjadi fitnah atau menjadi, ya, kacau balau disebabkan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kita bayangkan seseorang ini meninggal di dalam peperangan, ya, melawan kaum musyrikin, akan tapi dirinya ditiadakan dari menjadi seorang yang mati syahid oleh Rasulullah SAW dikarenakan perbuatan zolim yang ia lakukan sebelum ia meninggal. Hadis yang kedua dari sahabat Al-Harith ibni Rib'i radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sempat atau pernah berdiri di hadapan para sahabatnya. Fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana billahi afdalul a'mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya berjihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling afdal, adalah amalan yang terbaik. Faqama rajulun, kemudian ada seseorang yang berdiri, ya, faqala, dan ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah, bagaimana menurutmu jikalau aku terbunuh di medan perang? Aku terbunuh ketika dalam keadaan berjihad fi sabilillah. Tukaffaru anni khotoyaya, apakah dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Na'am in kutilta fi sabilillah." Iya, dosa-dosamu
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila engkau terbunuh di jalan Allah. Wa anta sabirun, dan engkau dalam keadaan bersabar. Muhtasibun, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muqbilun ghairu mudbirin, dan siap menghadapi musuh dan bukan dalam keadaan lari dari dalam peperangan. Jadi Rasulullah SAW memberikan persyaratan seseorang yang pergi berperang di jalan Allah, maka dia harus berperang dalam keadaan apa? Sabir, bersabar, bukan terpaksa. Kenyataan yang terjadi, ya misalnya ketika kita melihat terjadi peperangan di beberapa tempat, orang-orang yang berangkat perang karena terpaksa, karena harus mengikuti perintah dari atasannya. Hatinya tidak ridho, hatinya tidak menerima keputusan tersebut. Dia berangkat karena itu memang sudah merupakan suatu keharusan. Akan tapi orang-orang yang beriman ketika dia berjihad di jalan Allah, ketika datang perintah jihad, maka dia berjihad dalam keadaan sabir, bersabar dan ridho atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Muhtasibun, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berjihadnya bukan karena mengharapkan hal-hal yang lain, bukan karena mengharapkan uang, mengharapkan harta rampasan perang, bukan karena ingin dikatakan sebagai seseorang yang gagah perkasa, sebagai orang yang kuat dan lain sebagainya. Bukan berperang karena ingin membela kaumnya, bukan berperang karena ingin membela kesukuannya, bukan berperang karena ingin membela kelompoknya, akan tapi muhtasibun, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang jihad yang syar'i, jihad yang benar adalah jihad yang man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimatullah, tauhid, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang paling tertinggi, agama Allah yang paling tertinggi, fahuwa fi sabilillah. Maka ia sedang berada di jalan Allah. Karena orang pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang berperang karena kesukuannya? Apakah dia berperang di jalan Allah? Wahai Rasulullah, apabila seseorang itu berperang karena ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani, apakah dia sedang berperang di jalan Allah? Wahai Rasulullah, apabila dia berperang ingin membela kaumnya, apakah dia berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang mencakup seluruh hal tersebut, cukup menjadi jawaban bagi semua pertanyaan itu. Rasulullah memberikan suatu titik terang bahwasanya orang yang berperang untuk menjadikan kalimatullah, kalimat Allah, agama Allah yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah. Maka di sini Rasulullah memberikan persyaratan, wa anta sabirun muhtasibun, engkau dalam keadaan bersabar, ridha, muhtasibun, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muqbilun, siap menghadapimu musuh, ghairu mudbirin, bukan dalam keadaan lari dari peperangan. Karena termasuk salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah lari dari medan perang. Ketika terjadi peperangan, melihat musuh yang kuat, kemudian lari, meninggalkan pasukan yang lainnya. Itu disebut dalam sebuah dosa besar, dikatakan dikenal dengan istilah tawalli yaumaz zahf, lari dari peperangan. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah bukanlah suatu perkara yang mudah, bukanlah suatu perkara yang gampang. Makanya jihad disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai dzurwatu sanam, puncak tertinggi dari agama Islam, wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak tertinggi dari agama Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diperhatikan, ketika seorang ingin meraih puncak tertinggi, dia harus menapaki atau melewati fase-fase yang paling dasar terlebih dahulu. Seorang ketika ingin berada di tempat yang paling tinggi, maka dia harus kokoh dan kuat pada pondasi-pondasi dasar dalam Islam, kuat dalam imannya, kuat dalam akidahnya, kuat dalam tauhidnya, kuat dalam muamalahnya. Karena sebagian orang langsung loncat ingin naik ke tempat yang paling tinggi
dan meninggalkan hal-hal pondasi yang dasar, dan itu yang justru yang lebih penting. Ketika pondasi dan dasar dalam Islam tidak kuat, maka hal-hal yang tinggi tadi itu pasti juga akan roboh dengan sendirinya. Ketika seorang membangun rumah, yang diperhatikan adalah bagaimana membangun atapnya, tanpa memperhatikan bagaimana kekuatan pondasinya, maka rumah tersebut akan roboh. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuatkan pondasi dasar kita, kuatkan akidah kita dalam Islam, ya. Itu yang menjadi prioritas utama kita dalam beragama. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berdakwah, menyebarkan agama Islam ini selama 23 tahun. Kapan jihad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di awal tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya. Di tahun kedua, di tahun ketiga, jihad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka atau kaum muslimin sudah berada pada fase Madinah. 13 tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus untuk mendidik dan mengajarkan bagaimana memperkuat akidah kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Maka metode dakwah Rasulullah SAW ini adalah metode yang terbaik, karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkan syariat dan bagaimana Rasulullah mendakwahkan syariatnya kepada kaum muslimin. Kita lihat Rasulullah 13 tahun fokus kepada tauhid, akidah, bagaimana memperkuat tauhid kaum muslimin. Maka itu yang menjadi prioritas kita. Perkuat tauhid kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahkah kita terbebas dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita masih berbuat syirik yang tidak kita ketahui? Karena di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang walaupun dia mati dalam medan peperangan, bahkan berperang bersama Rasulullah SAW, tapi meninggal dalam keadaan membawa sebuah perbuatan kezaliman sebelumnya, dicabut dari gelar mati syahid oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang berperang di zaman sekarang? Yang tidak kita ketahui apakah perang itu perang yang syar'i atau perang yang termasuk fitnah, kacau balau atau kekacauan. Dan ketika dia berperang, dia meninggal masih dalam keadaan membawa dosa syirik yang jauh lebih besar dibandingkan dosa sekedar dosa ghulul atau mencuri dalam harta rampasan perang. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Seorang langsung loncat membahas tentang masalah jihad dan lupa terhadap hal yang lebih penting, yaitu bagaimana dia bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan amalan dari kesyirikan. Yang dimana seseorang tersebut ketika mati dalam keadaan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia akan kekal di dalam neraka. Di sini jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW permisalan yang sangat jelas. Orang yang meninggal dalam keadaan peperangan, yang seharusnya dia meninggal dalam keadaan mati syahid, tapi meninggal membawa dosa zalim, pernah mencuri, pernah membuat kecurangan, mengambil hak kaum muslimin dalam harta rampasan perang, yang dimana harta tersebut seharusnya dibagikan kepada kaum muslimin yang lainnya, tapi diambil oleh dirinya, maka dia dinafikan, ditiadakan dari gelar syahid oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini hadis yang kedua, ketika orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya saya berperang, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Kata Rasulullah, iya. Setelah selesai menjawab pertanyaan itu, kata Rasulullah kembali memanggil orang tersebut. Kaifa qulta? Apa tadi yang kamu bilang? Coba ulangi lagi, kata Rasulullah. Maka orang itu kembali menjelaskan, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Bagaimana ya Rasulullah, jikalau aku terbunuh di medan perang, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Kata Rasulullah, na'am, iya. Wa anta sabirun muhtasibun, dan engkau meninggal dalam keadaan bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, mukbilun, siap menghadapi, ya, ketika berperang itu kondisinya siap menghadapi musuh. Ghairu mudbirin, bukan dalam keadaan lari. Karena ketika orang tersebut misalnya menghadapi musuh-musuhnya, kemudian dia kaget melihat kekuatan musuhnya, atau dia takut, kemudian dia kembali lari, kemudian dia terbunuh dalam keadaan dia sedang lari,
dari peperangan tersebut, maka dia tidak termasuk dalam keadaan orang-orang mati syahid. Karena orang yang meninggal di medan perang, imma dia meninggal karena dia menghadapi musuhnya, atau dia meninggal dalam keadaan lari. Illa dain, kecuali hutang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, fa inna Jibril qala lidzalik. Sungguhnya Jibril menjelaskan atau mewahyukan kepadaku tentang perkara hutang. Orang yang berperang di jalan Allah, yang seharusnya seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ketika dia masih memiliki hutang, ada hak orang lain yang masih berada pada dirinya yang belum ditunaikan, maka dia wajib menunaikan hak tersebut. Dosa atau tanggungan hutang yang ia miliki tidak akan terhapuskan dikarenakan pahala jihad yang ia miliki. Maka di sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang masih memiliki hutang, maka hutang tersebut akan selamanya menjadi tanggungannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, man mata wa alaihi dainun qada anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal, ya, kemudian dia masih memiliki hutang, maka hendaklah ahli warisnya atau keluarganya berusaha untuk melunasi hutangnya. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang, ia akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa atau ruh seseorang mukmin di hari kiamat kelak akan terkatung-katung, akan bersusah payah, akan digantung. Artinya apa? Digantung kondisinya, ya. Karena ia memiliki hutang sampai hutangnya tersebut diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak tidak ada yang namanya hutang dibayar dengan uang. Tidak ada yang namanya hutang dibayar dengan dolar. Tidak ada hutang dibayar dengan rupiah. Bagaimana orang membayar hutang di hari kiamat kelak? Imma dia membayarnya dengan memberikan pahalanya kepada orang yang dihutanginya, yang dia masih berhutang dengannya, atau ketika dia tidak memiliki pahala lagi, dosa orang yang pernah dihutangi akan diberikan kepada dirinya. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bermudah-mudahan dalam berhutang. Berhutang hukumnya boleh dalam Islam. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan, bahkan memperingatkan bahaya hutang, di mana orang yang berhutang sesungguhnya ia sedang membahayakan dirinya. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering sekali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya hutang? Kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doa yang beliau ajarkan kepada umatnya, beliau menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari fitnah, ujian, cobaan dari al-masih ad-dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah ujian saat hidup atau ujian setelah kematian. Wa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan dosa dan dari berhutang. Kita lihat di sini Rasulullah SAW meminta perlindungan jangan sampai kita ini menjadi berhutang. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering sekali meminta perlindungan kepada Allah dari berhutang? Apa jawaban Rasulullah? Innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharima, kalau dia berhutang, fakadzaba, maka dia mudah untuk berbohong. Wa wa'ada fa akhlafa. Orang kalau dia berhutang, ketika dia berbicara, ya, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang kalau sudah berhutang,
ketika dia berbicara, dia pasti bisa berbohong. Kalau dia berjanji, maka dia pasti mengingkari. Kamu kapan bayar hutangmu? Oh, saya akan bayar minggu depan. Ketika minggu depan tidak bayar hutang. Ditanya lagi, kapan bayar hutang? Oh, saya akan bayar besok. Uang saya akan ditransfer oleh teman saya dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan. Berbicara, berbohong. Untuk apa? Mengulur-ulur hutangnya kepada orang yang dihutangi. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya tentang orang yang suka mengulur-ulur membayar hutang, padahal dia mampu untuk membayarnya, termasuk sebuah kezaliman sesuai dengan bab yang kita bahas ini. Apa kata Rasulullah? Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya adalah sebuah kezaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia mati atau tewas di dalam peperangan, yang dimana pahala dari jihad tadi itu menghapuskan seluruh dosanya, akan tapi ketika dia masih punya hutang, maka hutangnya tersebut tidak akan terselesaikan sampai dia berhadapan dengan orang yang pernah dihutangi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya jihad itu menghapuskan seluruh dosa, yang dimana dosa-dosa tersebut adalah dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa yang berkaitan dengan hukukul adamiyin, yang berkaitan dengan hak-hak manusia, ya, mencuri, pernah memukul orang, pernah memfitnah orang, pernah mengambil harta orang, pernah berhutang dari orang dan lain sebagainya, maka dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang lainnya, dosa tersebut akan tetap dibawa olehnya sampai dia dihisab atau sampai dia diputuskan di pengadilan nanti di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlunya kita berhati-hati ya dari yang namanya berhutang. Jangan sampai kita jatuh dalam hutang, ya. Sebagian orang mengatakan Rasulullah SAW pun pernah berhutang. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan apa? Masih memiliki hutang, ya. Yang apa? Yang berada pada orang-orang Yahudi. Kita jawab, Rasulullah SAW berhutang bukan untuk hal-hal yang bermewah-mewahan. Berhutang bukan untuk bergaya-gayaan. Berhutang bukan buat kebutuhan apa? Treasure. Akan tapi Rasulullah berhutang untuk apa? Untuk makan. Membeli makanan dari orang-orang Yahudi. Ya, bayangkan. Dan yang kedua, Rasulullah SAW ketika dia berhutang, dia menitipkan baju besinya sebagai jaminan. Jika Rasulullah tidak mampu membayarnya, maka apa? Maka baju besi tersebut sebagai ganti atau bayaran dari hutang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka jikalau kita ingin berhutang, maka yang paling baik dan paling aman kepada orang yang kita berhutang darinya, kita berikan sesuatu sebagai jaminan barang kita. Karena apa? Karena kalau misalnya sesuatu terjadi, umur tidak ada orang yang mengetahui, seorang tersebut tiba-tiba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hutangnya masih belum diselesaikan, dan ia memiliki ahli waris yang cuek dan tidak peduli kepada kematiannya. Sebagian orang ada yang meninggal dan keluarganya, sanak familinya, anak istrinya tidak mau membayarkan hutang orang tuanya, menganggap orang tuanya itu sebagai apa? Beban, ya. Hidup saja ngerepotin, meninggal pun juga ngerepotin. Ada yang sebagian orang-orang seperti itu. Siapa yang menjamin akan ada anak-anak kita yang akan membayarkan hutang kita ketika kita meninggal kelak? Oleh karenanya ketika kita tidak perlu, jangan berhutang. Ataupun kalau kita mau berhutang, maka berikan kepada orang yang kita hutangi jaminan atau barang yang kita miliki. Karena jika kita tidak mampu membayar hutang tersebut, barang tersebut yang akan menjadi bayaran atau penebus dari hutang yang kita miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Saya tutup kajian ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.